Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat kesempatan. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk agar kita beribadah kepadanya dengan sebenar-benar ibadah. Kemudian pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Eko Abdul Sodikin selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi PAI. Bimbingan dan ilmu yang Ustadz berikan selama perkuliahan inilah yang menjadi dasar dari apa yang akan saya paparkan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Ustadz dengan sebaik-baik balasan. Di sini saya akan membuat video yaitu tentang evaluasi pendidikan agama Islam. Perkenalkan, saya Abror Ahmad Hafiz, mahasiswa pendidikan agama Islam Stigma Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang analisis rasional instrumen evaluasi PAI, khususnya bagaimana kita menilai kualitas soal melalui 3 pendekatan. Yang pertama taraf kesukaran, daya beda, dan daya kecoh. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Kemudian kita lanjut, apa itu analisis rasional? Jadi gini teman-teman, kalau kita ngomong soal ujian, biasanya yang langsung kepikiran itu di benak kita hasilnya dan nilainya bagus apa tidak. Jarang yang berhenti dan bertanya soalnya sendiri itu bagus atau tidak, sulit atau tidak. Oleh karena itu, analisis rasional ini adalah cara kita menelaah soal sebelum disebarkan kepada siswa. Bukan pakai data statistik, akan tapi murni berdasarkan logika dan pemikiran kita sebagai guru. Ada 3 hal yang perlu kita cek, yaitu taraf kesukaran, daya beda, dan daya kecoh. Ketiganya ini yang akan kita bahas satu per satu. Jadi, sebelum soal dibagikan kepada siswa, kita telah dulu. Kita tanya ke diri kita sendiri, soal ini masuk akal atau tidak, logis atau tidak, bahasanya jelas atau tidak, dan pilihan jawabannya wajar atau tidak. Jangan sampai kita memberikan soal yang malah menyulitkan siswa kita. Jadi perlu 3 hal utama yang kita cek, yaitu yang pertama taraf kesukaran. Apakah soalnya terlalu mudah atau terlalu sulit? Yang kedua daya beda. Apakah soal bisa membedakan mana murid yang paham dengan mana murid yang belum paham. Kemudian yang ketiga daya kecoh. Kemudian kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu taraf kesukaran. Jadi soal yang bagus itu bukan soal yang gampang, bukan juga soal yang susah. Yang ideal itu soal yang tepat, dan kata tepat itu punya ukurannya sendiri. Nah, yang pertama adalah taraf kesukaran. Intinya, seberapa sulit soal yang kita berikan kepada siswa kita. Pernah tidak bikin soal yang ternyata dijawab benar oleh hampir seluruh kelas? Mungkin bagi mereka senang sebentar, akan tapi terus kita sadar ini tidak memberikan informasi apa-apa. Semua murid dapat nilai bagus, tapi kita tidak tahu siapa yang benar-benar paham dan siapa yang sekedar hafal. Sebaliknya, soal yang terlalu sulit juga bermasalah. Bukan karena siswanya bodoh, akan tapi karena mungkin soalnya jauh dari apa yang sudah kita ajarkan. Jadi, yang kita ambil itu yang tengah-tengah, yang ideal, yaitu soal yang sedang. Tidak mengerdilkan siswa yang pintar, tapi juga tidak menyiksa siswa yang kemampuannya rata-rata.
Jadi dalam membuat soal itu ada 3, yaitu yang pertama terlalu mudah, yang itu dimana semua siswa itu bisa menjawab soal tersebut. Kemudian yang kedua terlalu sulit, yang ini malah menyulitkan para siswa. Karena siswa bukan tidak bisa menjawab, akan tapi memang tidak punya bahan untuk menjawabnya. Karena soalnya jauh dari apa yang sudah kita ajarkan. Maka kita mengambil yang tengah-tengah, yang sedang atau ideal. Jadi ini yang kita cari, yaitu kita memberi ruang bagi semua siswa untuk menunjukkan sejauh mana mereka memahami materi yang kita berikan. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, daya beda. Ini yang menurut saya paling penting, daya beda. Intinya adalah apakah soal kita bisa membedakan siswa yang belajar dengan siswa yang tidak belajar. Nah, yang kedua ini yaitu daya beda. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu apakah soal kita bisa membedakan mana siswa yang belajar dengan mana siswa yang tidak belajar. Kalau soal nomor sekian dijawab benar oleh siswa yang rajin, sekaligus siswa yang tidak pernah buka buku, berarti soal itu tidak memiliki daya beda. Yang ideal itu siswa yang memang belajar konsisten, pasti menjawab benar. Yang tidak belajar, pasti menjawab salah. Sederhana secara konsep, tapi tidak mudah dalam prakteknya. Jadi, daya beda ini terbagi menjadi 2. Yang pertama daya beda lemah dan daya beda kuat. Daya beda lemah yaitu siswa yang rajin dan yang tidak belajar itu sama-sama bisa menjawab benar. Atau sebaliknya, yang rajin justru salah dalam menjawab, yang tidak belajar malah justru benar dalam menjawab. Artinya soal itu gagal dalam menjalankan fungsinya. Yang kedua daya beda kuat, yaitu siswa yang benar-benar belajar secara konsisten pasti bisa menjawab dengan benar. Kemudian siswa yang tidak belajar pasti jawabannya salah. Dan ini yang kita cari. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu daya kecoh. Atau istilah teknisnya distraktor. Ini adalah kualitas pilihan jawaban yang salah dalam soal pilihan ganda. Bayangkan, kita bikin soal pilihan ganda, tapi pilihan B, C, D-nya itu sangat jelas salah. Bahkan siswa yang tidak belajar pun pasti bisa mengerjakan atau menjawab soal tersebut. Maka distraktor yang baik itu terlihat masuk akal, yang mencerminkan kesalahpahaman yang memang wajar terjadi pada siswa yang baru setengah memahami materi, bukan malah jawaban yang aneh atau konyol. Jadi distraktor ini ada 4. Yang pertama dipilih minimal 5% peserta. Kemudian yang kedua lebih dipilih kelompok bawah. Yang ini menjadi bukti nyata bahwa ia berhasil mengecoh siswa yang belum memahami materi. Kemudian yang ketiga, terlihat masuk akal. Pilihan yang jelas-jelas salah tidak akan mengecoh siapapun. Kemudian yang keempat, cerminkan miskonsepsi nyata. Distraktor terbaik itu lahir dari kesalahan yang terjadi pada siswa. Kemudian yang berbeda di soal pendidikan agama Islam atau PAI itu, di mata pelajaran lain, distraktor yang salah itu paling bikin bingung. Tapi di PAI dampaknya bisa lebih jauh, yaitu bisa menanamkan miskonsepsi tentang akidah di benak siswa. Nah, ini yang menurut saya paling menarik sekaligus paling berat, karena ini khusus untuk soal PAI atau pendidikan agama Islam. Jadi di mata pelajaran lain, distraktor yang salah ya salah secara teknis. Akan tapi di PAI, pilihan jawaban yang keliru bisa menanamkan miskonsepsi tentang ajaran Islam di kepala siswa, dan itu jauh lebih berbahaya. Jadi seperti contoh
kita memberikan soal tentang di mana Allah. Jadi kalau misalkan kita memberikan soal yang salah, maka kita sama saja memberikan akidah yang melenceng kepada murid kita, atau menanamkan akidah yang melenceng di benak murid kita. Di sini saya pernah menemukan soal akidah yang salah satu pilihan jawabannya itu tanpa disadari mengandung pernyataan yang secara teologis bisa dianggap menyimpang. Soalnya udah terlanjur beredar, dan siswa yang membacanya mungkin membawa pulang dengan bingung, karena yang kita ajarkan itu melenceng dari jalannya. Jadi dalam soal PAI, setiap kata dalam pilihan jawaban itu punya tanggung jawab. Bukan hanya soal teknis, tapi soal amanah kita sebagai pendidik. Maka di sini ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan gunakan pernyataan yang menyimpang secara akidah. Meski tujuannya mengecoh, distraktor seperti ini bisa tertanam di benak siswa dan bisa dibawa pulang akidah yang melenceng tersebut. Kemudian yang kedua, kutipan Al-Quran dan hadis harus autentik dan utuh. Kemudian yang ketiga, pakai miskonsepsi nyata sebagai distraktor. Misalnya mencampur adukan hukum yang mirip atau keliru mengaitkan tokoh sejarah dengan peristiwanya. Kemudian yang keempat, perbedaan madhab bisa jadi distraktor yang edukatif. Jadi dalam soal fikih ini justru mendidik siswa bahwa keragaman pendapat ulama itu memang ada. Kemudian di sini saya membawakan studi kasus dalam pembelajaran PAI. Jadi supaya tidak hanya teori, kita bawakan 2 contoh nyata. Yang pertama, studi kasus hukum sholat berjamaah terhadap kelas 7 SMP. Jadi, soal fikih tentang hukum sholat berjamaah untuk kelas 7, dari hasil analisis, soalnya ternyata punya taraf kesukaran yang sedang dan daya beda yang baik. Tapi yang menarik adalah distraktornya. Kurang dari 20% siswa memilih jawaban yang menyatakan sholat berjamaah itu fardu ain tanpa pengecualian. Dan ini bukan sekedar catatan soal. Ini adalah informasi bahwa 1 dari 5 siswa masih punya miskonsepsi yang perlu kita luruskan di kelas. Jadi taraf kesukaran yang sedang, kemudian daya beda baik, daya kecoh yang berfungsi, itu menyebabkan siswa yang belajar lebih banyak menjawab benar. Dan semua distraktor berfungsi. Jadi kita membuat soal yang tidak terlalu mudah, juga tidak terlalu sulit. Dan itu malah memberi ruang bagi semua siswa untuk menunjukkan pemahamannya. Kemudian studi kasus yang kedua yaitu SKI dalam pembelajaran SKI, yaitu pelajaran pusat ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah. Soal SKI tentang Darul Hikmah yang membuat soal ini kuat adalah semua pilihan jawabannya nyata. Tidak ada yang dikarang. Siswa yang hanya hafal nama tanpa paham konteks dinasti dan kronologi akan sangat mudah terjebak dalam soal tersebut. Seperti Madrasah Nizamiyah, lembaga Islam yang nyata yang sangat terkenal. Tapi ini didirikan oleh Nizam al-Mulk di masa dinasti Seljuk, bukan oleh Harun al-Rasyid. Kemudian Perpustakaan Iskandariyah, simbol peradaban ilmu yang sangat populer. Tapi ini warisan Helenistik di Mesir, bukan lembaga Islam sama sekali. Kemudian yang terakhir Masjid Al-Azhar, simbol pendidikan Islam yang paling terkenal. Tapi didirikan oleh dinasti Fatimiyah di Mesir pada 970 Masehi, bukan Abbasiyah di Baghdad. Kemudian yang terakhir, di akhir ini saya hanya ingin menitipkan satu hal. Menyusun soal yang baik itu bukan soal bakat, akan tapi soal kebiasaan. Dan kebiasaan itu dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu tidak terburu-buru dalam membuat soal.
Tiga hal yang kita bahas tadi, taraf kesukaran, daya beda, dan daya kecoh, bukan rumus yang rumit. Ketiganya adalah cara kita jujur pada diri sendiri. Apakah soal yang saya buat ini benar-benar adil untuk siswa saya? Jadi yang pertama taraf kesukaran, yaitu soal yang adil, memberi kesempatan yang wajar bagi semua siswa. Kemudian yang kedua daya beda. Soal yang baik itu harus bisa membedakan yang paham, mana murid yang paham dengan mana murid yang belum paham. Kemudian daya kecoh. Distraktor yang kuat itu membuat adanya miskonsepsi nyata. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.